Kembali di Metropolitan, pemirsa, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam wilayah Sumatera pada penghujung November lalu tidak hanya meninggalkan duka bagi para korban, namun juga meninggalkan lubang besar di sektor pendidikan. Tercatat ada lebih dari 3.000 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami kerusakan parah, mulai dari gedung yang hancur hingga dokumen administrasi siswa yang hilang tak berbekas. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah agar ratusan ribu siswa tidak kehilangan hak belajarnya dalam waktu yang lama? Gelombang banjir bandang disertai lumpur menghantam tanpa ampun, menyisakan pemandangan memilukan di Sekolah Dasar Negeri 12 Pelangke Jeren, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Kelas terendam lumpur, kursi dan meja rusak parah, batang dan akar pohon menghantam kelas. Sementara itu di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, SDN 155680 juga dalam kondisi memprihatinkan. Kelas-kelas penuh lumpur, papan tulis yang dulu penuh angka kini ternodai tanah. Buku-buku rusak tak bisa lagi dibaca. Skala kerusakan ini masif. Berdasarkan data Pusdatin BNPB, lebih dari 3.000 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara rusak. Kerusakan mencakup seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas. Masalah tak berhenti pada fisik bangunan. Dokumen berharga seperti raport dan ijazah pun ikut rusak atau hanyut, meninggalkan ratusan ribu siswa dan guru dalam ketidakpastian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengambil langkah tanggap darurat untuk memastikan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam tetap dapat berjalan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan mitigasi dan pemetaan di daerah bencana. Hal ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa di wilayah bencana tetap dapat berjalan. Juga mendata tidak hanya bangunan sekolah atau fisik, kami juga mendata, misalnya tadi disampaikan bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan, pendataan guru yang meninggal, murid yang meninggal, yang dirawat, yang rumahnya rusak dan sebagainya, itu juga semuanya kami data. Jadi komprehensif data kita, termasuk misalnya beberapa masukan exit strategi. Misalnya SMA yang saya kunjungi itu lokalnya punya 21, yang 15 masih baik, yang 8 yang rusak. Berarti kan dia bisa masuk dengan shift, misalnya saya sarankan ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Tapi ada memang yang tadi saya sampaikan, ada satu SD yang dia memang rusak semua. Nah dia sementara pakai madrasah diniyah. Jadi SD-nya masuk pagi, diniyahnya masuk sore. Ada yang memang kami bangunkan tenda, sementara tenda darurat itu kami sementara baru membangun 25 di Sumatera Barat. Nanti kami akan lihat berapa yang bisa kita dirikan di Aceh, berapa yang nanti di Sumatera Utara. Tapi tentu semuanya bertahap sesuai dengan kemampuan kami. Kemendikdasmen diharapkan tak hanya melakukan pemetaan terhadap sekolah rusak, siswa, dan guru yang terdampak. Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemendikdasmen menurunkan tim untuk melakukan pendampingan psikososial. Dengar kejadian yang menimpa 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendata, melakukan pemetaan terhadap sekolah yang rusak, siswa terdampak, guru terdampak. Nah, sekolah termasuk fasilitas. Yang kedua, melakukan psikososial, termasuk trauma healing ini. Nah, trauma healing ini menjadi sangat penting karena apa?
Karena bencana yang dialami ini tiba-tiba, tidak pernah terencana. Ya kita tahu bahwa ya ini musibah bagi kita semua, tidak hanya warga kita di 3 daerah tersebut. Nah, trauma healing ini kami pastikan kepada Dikdasmen agar betul-betul dilaksanakan. Dikdasmen mengerahkan pasukannya untuk bersama-sama melakukan trauma healing di 3 daerah terdampak tersebut. Dan ini sudah dilakukan. Meskipun sekolah darurat sudah berjalan, lalu juga meminta Kemendikdasmen tetap melakukan pendampingan psikososial untuk anak dan guru terdampak. Kemudian proses belajar mengajar juga tetap berjalan. Nah, apa yang diajarkan, apa yang siswa-siswi dapatkan ketika kami mendirikan sekolah darurat bersama Dikdasmen di sana, ya tentu proses belajar mengajar sebagaimana sebelum terjadi bencana, tetapi ya tentu waktunya dengan durasi-durasi tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Senada dengan Komisi 10 DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong trauma healing menyeluruh bagi para siswa atau korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan pengawasan KPAI, sejauh ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan trauma healing, namun belum sepenuhnya sampai menyasar pada anak-anak, baik di pengungsian ataupun anak-anak yang mereka juga berada di daerah ataupun di sekitar lokasi bencana banjir. Karena anak-anak ini juga termasuk dalam anak situasi darurat, di mana anak-anak menjadi korban bencana alam. Nah, trauma healing ini menjadi penting karena dengan trauma healing anak-anak ini bisa kembali menyegarkan diri dari trauma yang ada, kemudian juga lebih percaya diri sehingga dia lebih kuat untuk menjalani kondisi yang saat ini ada. KPAI mendorong koordinasi antara instansi dan organisasi masyarakat agar melanjutkan proses trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak terdampak bencana. KPAI melakukan upaya koordinasi baik dengan BNPB, kemudian dengan BPPD, Dinas Sosial, UPT DPPA, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan, dan juga mengajak berbagai stakeholder termasuk organisasi masyarakat, NGO yang memang bersama-sama berada di lokasi bencana dengan harapan bisa meneruskan kembali proses trauma healing ini. Normalnya anak-anak ini mendapatkan trauma healing selama 3 bulan ya, walaupun tidak setiap hari, tetapi itu terencana dengan baik dan ada indikatornya sehingga anak-anak itu bisa melalui masa-masa sulit saat ini, kemudian resiliensi dirinya itu juga muncul. Lebih dari sekedar gedung, sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak. Di tengah masa sulit ini, dukungan psikososial menjadi jembatan penting untuk memulihkan trauma mereka. Membangun kembali sekolah darurat bukan sekedar mendirikan tenda, melainkan upaya menyalakan kembali harapan bahwa pelita pendidikan tidak boleh padam, meski diterjang bencana sekalipun. Udah siap makan rendang belum? Tim TV One mengabarkan. Dia belum, Bu.